Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang dan berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Re-Ministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tanggal 27 Juli 1955, pesawat El Al nomor penerbangan 402 penumpang internasional dari London ke Tel Aviv melalui Wina dan Istanbul. Saat terbang di antara Wina dan Istanbul dalam perjalanan ke Israel, pesawat tersesat ke wilayah udara Bulgaria, negara blok timur di kala itu. Maka perintah tembak jauh dikeluarkan oleh Bulgaria dengan menggunakan dua jet tempur MiG-15 milik Bulgaria dan jatuh di dekat Petrik, Bulgaria. Hanya karena pesawat El Al tersebut tersesat, maka harus ditembak. Suatu dampak yang sangat buruk dialami. Kesesatan tersebut sebenarnya terjadi karena tidak disadari atau tidak diketahui. Firman Allah menyatakan dalam Mazmur 19 ayat 12, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Pemazmur jelas sekali menyatakan adanya kesesatan. Tema renungan saat ini adalah seberapa sesatkah Anda? Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini menarik untuk kita perhatikan sebagai anak-anaknya, agar kita menyadari bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sesat. Seberapa sesatkah Anda? Yang pertama, sesat karena tidak mengetahui jalan Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-6 menyatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Umat Allah ini berkati Tuhan, menarik sekali. Nabi Yesaya menjelaskan bahwa manusia di luar Tuhan itu sesat adanya. Tanpa terkecuali apakah dia bermoral atau tidak bermoral, berbuat baik atau tidak berbuat baik, terpelajar atau tidak terpelajar, terhormat atau tidak terhormat. Semua orang di luar Tuhan sesat seperti domba. Semua orang yang tidak menerima Yesus secara pribadi, menurut Alkitab, disebut sesat seperti domba. Sesat karena tidak mengikuti jalan Tuhan. Suatu kejahatan di dalam penilaian Allah itu ditujukan kepada semua orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang menarik adalah Mesias datang untuk menanggung kesesatan atau kejahatan tersebut yang dilakukan melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu artinya ketika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menurut Alkitab dia sesat. Kesesatan itu bisa diselesaikan melalui menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saat ini teknologi sudah sangat canggih, saudara-saudara ya. Sering kita menggunakan salah satu aplikasi yang dapat menunjukkan tempat yang hendak kita tuju, kemana kita mau pergi, kita bisa menggunakan satu aplikasi. Namun seringkali kita yang sudah biasa bepergian dan mengenal jalan yang hendak kita tuju, kita tidak mengikuti jalur yang sudah ditunjukkan oleh aplikasi tersebut. Sehingga tidak jarang kita menemui jalan buntu dan tersesat. Atau bahkan sebaliknya, kita mengikuti jalur yang ditunjukkan aplikasi tersebut, namun berakhir dengan ketersesatan.
Berapa banyak pengalaman kita seperti ini? Saya kira beberapa di antara kita mengalami hal yang sama ya. Justru pergi ke satu tempat dengan mengikuti petunjuk suatu aplikasi malah tersesat. Suatu ketika seorang pendeta mengantar saya jalan-jalan di New York dengan menggunakan mobilnya yang disertai dengan GPS. Namun petunjuk GPS tersebut justru menuntun pada jalan yang salah. Saya bertanya kepada teman saya ini yang adalah seorang pendeta, mengapa bisa demikian? Saya berkata begitu kepadanya. Teman saya ini menjawab, di New York, di USA ini ada banyak gedung yang tinggi yang bisa mempengaruhi sinyal, sehingga petunjuk GPS itu bisa salah. Tuhan sering memberikan kita sinyal melalui hati nurani kita. Namun seringkali kita abaikan karena kita mengambil jalan kita sendiri yang berakhir pada kesesatan yang semestinya tidak perlu kita alami. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Paulus begitu strong memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Galatia yang semestinya menjadi peringatan bagi kita juga pada saat ini. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 menyatakan demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita sesat bila hidup di dalam dosa. Akibat perbuatan dosa tersebut jelas sekali Alkitab katakan maut. Tetapi ketika kita menabur dalam roh, kita menuai hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya diperoleh melalui menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang kita buat setelah menerima Yesus itu diperhitungkan oleh Allah. Ingat bahwa di pemandangan mata Allah, semua perbuatan orang yang belum menerima Yesus Kristus tidak bernilai. Hanya orang yang setelah menerima Yesus Kristus, perbuatannya dinilai dan diberkati oleh Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali, sesat bisa terjadi karena kita tidak mengetahui jalan Tuhan. Yang kedua, sesat karena tidak menyadari adanya pembebasan Tuhan. Kembali, penulis kitab Mazmur dalam pasal 25 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai, orang percaya itu menunjukkan jalan sehingga orang tersebut tidak menjadi sesat. Manusia cenderung jalan hidupnya sesat. Itu sebabnya perlu Tuhan untuk membebaskan kita dari kesesatan. Kita tidak bisa keluar dengan upaya kemampuan kekuatan kita sendiri tanpa Tuhan. Sebab kita terlalu dalam sesat di dalam perbuatan dosa kita. Mazmur 25 ayat 12 berkata, Daud menyatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi jelas sekali bahwa ketika seseorang takut akan Allah, maka Allah akan membebaskannya dari kesesatan, membebaskannya dari kesalahan, membebaskannya dari kebodohan, membebaskannya dari kegagalan dan hal-hal negatif lainnya. Itu terjadi bagi orang yang takut akan Allah. Allah tidak membiarkan orang tersebut sesat. Allah akan menjaga dan menuntunnya pada jalan yang benar. Kebebasan dari Allah menjadi kunci untuk keluar dari sejumlah kesesatan atau kesalahan apapun. Dan itu dikerjakan oleh Kristus di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Kita membutuhkan Tuhan sebagai petunjuk jalan yang harus kita tempuh untuk bebas
dari semua kesesatan atau kesalahan kita. Mazmur 25 ayat 8 menyatakan, Tuhan itu baik. Hanya Tuhan yang dapat menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Raja Daud sangat mengerti akan hal ini. Oleh sebab itu ia memohon kepada Tuhan agar ia dibebaskan dari kesesatan. Daud melihat secara keseluruhan rencana Allah bagi hidupnya, sehingga yang ia mau adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah yang memberi petunjuk agar dia tidak menjadi sesat. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh Daud, namun Daud meminta petunjuk Tuhan. Sebagai seorang raja, tidak dapat berbuat apapun tanpa pimpinan Tuhan. Daud harus memulai semua tugas dan tanggung jawabnya, menyelesaikannya dalam pimpinan kasih dan berkat Tuhan. Daud dikenal sebagai raja yang besar dan agung karena Daud selalu menghadirkan Allah dalam setiap langkah yang dia ambil, sehingga kehidupannya pun diberkati Tuhan. Tuhan bekerja di dalam kehidupan Daud karena Tuhan menuntunnya. Daud begitu menyadari, sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 19 ayat 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ini merupakan pernyataan Daud yang menunjukkan bahwa secara general manusia itu cenderung sesat. Itu sebabnya perlu dibebaskan. Hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Orang yang tersesat perlu ditolong untuk dibebaskan. Perjalanan hidup kita masih panjang, saudara-saudara. Dan masih banyak tantangan, rintangan, halangan yang kita harus lewati. Masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang bisa membuat kita menjadi sesat. Tetapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan tersesat. Ingat, tanpa petunjuk Tuhan itu sangat berbahaya. Hidup kita akan menjadi sesat. Kisah Para Rasul 13 ayat 39 berkata, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa. Perhatikan baik-baik. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa membebaskan manusia dari kesesatan dosa. Itu sebabnya kita harus menerima Yesus secara pribadi agar dibebaskan dari kesesatan dosa. Dosa begitu dahsyat, begitu hebat, begitu luar biasa, menguasai, mengendalikan, memperhamba setiap orang. Perlu Kristus untuk membebaskan dari kecenderungan berbuat dosa ini. Pernyataan Daud, statement Daud semestinya menjadi pegangan kita, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 110. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Kita setelah dibebaskan dari kesesatan oleh penebusan Kristus, maka harus hidup sesuai firman Allah dan memberikan hidup untuk selalu dituntun olehnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menarik sekali umat Allah yang diberkati Tuhan. Terkait dengan sesat ini, kita mempelajari pertama, sesat karena tidak mengetahui jalan Tuhan. Yang kedua, sesat karena tidak menyadari adanya pembebasan Tuhan. Yang ketiga, sesat karena tidak mengenal potensi diri sendiri. Yunus 1 ayat 1 berkata, sampai dengan ayat yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu dan berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.
Yunus tersesat di Tarsis, suatu pilihan yang keliru. Yunus menolak ke Niniwe karena tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berpotensi untuk dipakai Allah membuat orang-orang di Niniwe bertobat. Kemampuan Yunus semestinya digunakan untuk melayani di Niniwe, namun dia tidak menggunakan hal tersebut. Yunus adalah nabi kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Yerobeam II. Dipanggil Allah untuk mengingatkan Niniwe tentang hukuman Allah atas kota Niniwe karena dosa-dosa orang-orang yang ada di Niniwe. Niniwe adalah ibu kota Asyur pada waktu itu. Suatu bangsa yang amat fasik, kejam, dursila. Israel membenci orang Asyur dan memandang mereka sebagai ancaman besar. Yunus melarikan diri dari panggilan Allah, menolak untuk memberitakan amanat agung kepada orang Niniwe karena takut mereka akan bertobat dan lolos dari hukuman Allah. Yunus tidak ingin Allah mengasihani bangsa Niniwe kecuali Israel saja. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Yunus lupa bahwa rencana pokok Allah bagi Israel agar mereka menjadi berkat untuk bukan Yahudi dan menolong orang lain untuk bisa mengenal Allah. Salah satunya adalah bangsa Niniwe. Seorang Italia bernama Bruno Caporino yang berimigrasi ke New York setelah Perang Dunia Kedua, ia bergabung dalam suatu kelompok mafia yang terkenal yang menghabiskan hidupnya untuk mencuri dan melakukan kejahatan di kota New York. Hal ini disebabkan karena ia tidak suka dengan Amerika. Suatu saat ibunya sakit kanker dan meninggal, sedangkan ayahnya menjadi seorang yang depresi. Hal ini menjadi penyebab Bruno merusak kehidupannya bersama temannya. Suatu saat ia sadar dan ingin hidup lebih baik, yang dimulai dengan menikah atau membangun rumah tangga. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, karena istrinya terlibat narkoba. Suatu malam tanpa disadari istrinya berbohong kepada Bruno dan mengakibatkan istrinya ditabrak oleh Bruno sendiri. Nah, cerita tersebut menjelaskan adanya kesalahan atau kekeliruan yang begitu fatal karena Bruno tidak menyadari dirinya bisa hidup lebih baik tanpa harus mencuri, berbuat jahat tanpa harus melakukan candu narkoba. Suatu potensi hidup yang baik semestinya dimiliki dan dikembangkan oleh Bruno untuk bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi. Kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh salah atau sesat bahwa takdir kita diberi kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu sesuatu yang harus kita pahami, itu DNA kita. Mazmur 60 ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Wow, luar biasa. Bukan hanya pemazmur yang memberikan penguatan, tetapi Yohanes juga dalam pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Ada 3 hal penting yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini. Pertama, sesat karena tidak mengetahui jalan Tuhan. Kedua, sesat karena tidak menyadari adanya pembebasan Tuhan. Ketiga, sesat karena tidak mengenal potensi diri sendiri. Saya percaya Tuhan mengharapkan kita tidak mengalami kesesatan itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Kau tetap selamanya